Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan radiasi gelombang elektromagnetik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Raisa Alefri dan teman-teman saya. Perkenalkan, saya Faisal Jubayardi. Saya Febriana Plaza, saya warga Zahra, saya Kanza Istika Zahra. Simak video kita. Oke, gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak membutuhkan medium untuk merambat. Artinya gelombang elektromagnetik bisa merambat meskipun dalam ruang hampa seperti di luar angkasa. Gelombang elektromagnetik dibentuk oleh medan magnet dan medan listrik yang saling merambat tegak lurus. Sumber penghasil gelombang elektromagnetik. Beberapa di antaranya dihasilkan oleh nuklir atau atomik yang di dalamnya memuat fisika kuantum. Perhatikan ilustrasi gelombang elektromagnetik tersebut. Seperti yang pada di gambar tersebut ada Y, Z, X. Dan arahnya ini tegak lurus. Untuk kelajuan gelombang elektromagnetik bisa ditentukan dengan persamaan berikut. V sama dengan C sama dengan E per B. Keterangannya, C adalah kelajuan gelombang dengan elektromagnetik. E adalah besar medan listrik, B adalah besar medan magnet. Spektrum gelombang elektromagnetik itu tidak hanya gelombang radio saja, melainkan ada 7 spektrum yang harus kita ketahui. 1. Gelombang radio. Gelombang radio merupakan spektrum gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang terbesar dan frekuensi terkecil. Gelombang ini dihasilkan oleh elektron pada kawat penghantar. Yang kedua ada gelombang mikro. Gelombang mikro merupakan spektrum gelombang elektromagnetik yang memiliki frekuensi terkecil kedua setelah gelombang radio. Frekuensi gelombang mikro adalah 10⁻10 Hz dengan panjang gelombang 3 mm. Yang ketiga ada gelombang inframerah. Sinar inframerah memiliki frekuensi lebih besar daripada gelombang mikro. Frekuensi sinar inframerah berada di rentang 10⁻11 Hz sampai 10⁻14 Hz. Artinya, panjang gelombang sinar inframerah lebih kecil daripada gelombang radio dan gelombang mikro. Yang keempat, cahaya tampak. Warna-warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu merupakan bentuk spektrum cahaya tampak. Cahaya tampak memiliki frekuensi sekitar 10⁻15 Hz dengan panjang gelombang 400 nm sampai 800 nm. Cahaya tampak bisa dilihat dari laser. Dan yang kelima ada sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet atau biasa disingkat sinar UV merupakan spektrum gelombang elektromagnetik yang memiliki frekuensi 10⁻15 sampai 10⁻16 Hz. Panjang gelombang sinar UV adalah 10 sampai 100 nm. Sinar UV dihasilkan oleh radiasi matahari. Yang keenam yaitu ada sinar X. Sinar X merupakan spektrum gelombang elektromagnetik dengan frekuensi atau energi terbesar kedua setelah sinar gamma. Frekuensi sinar X berada di kisaran 10⁻16 sampai dengan 10⁻20 Hz. Sinar ini ditemukan oleh Wilhelm Röntgen. Itulah mengapa sinar X juga biasa disebut sinar Röntgen. Nah, yang selanjutnya yaitu ada sinar gamma. Nah, sinar gamma ini merupakan spektrum gelombang elektromagnetik dengan energi tertinggi. Hal itu dikarenakan sinar gamma memiliki frekuensi tertinggi di antara spektrum gelombang elektromagnetik lainnya, yaitu 10⁻20 sampai dengan 10⁻25 Hz. Nah, yang selanjutnya itu gelombang elektromagnetik ini memiliki beberapa sifat, yaitu yang pertama ada memiliki kecepatan konstan di ruang hampa, yaitu sebesar 3 dikali 10⁻8 meter per sekon. Nah, yang kedua itu ada tidak dipengaruhi oleh medan listrik maupun medan magnet karena tidak bermuatan listrik. Dan yang terakhir yaitu gelombang elektromagnetik ini termasuk dalam gelombang transversal. Nah, gelombang transversal ini adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya membentuk gelombang sinus. Selanjutnya ada manfaat. Yang pertama ada gelombang radio. Gelombang yang digunakan sebagai gelombang pembawa radio atau suara. Biasanya kamu kenal sebagai radio. Yang kedua, gelombang mikro. Apapun manfaat gelombang mikro adalah sebagai berikut. Pemanas makanan atau microwave untuk komunikasi pada teknologi radar, menganalisis struktur atomik dan molekul, memandu pendaratan pesawat, mendeteksi keberadaan suatu objek. Yang ketiga, sinar inframerah. Yang pertama, untuk terapi fisik, misalnya menyembuhkan penyakit cacar dan encok. Yang kedua, untuk fotografi pemetaan sumber daya alam digunakan pada remote control. Yang ketiga, meningkatkan cat kendaraan dengan cepat pada industri otomotif. Yang keempat ada cahaya tampak.
Yang pertama, sinar laser digunakan pada bidang telekomunikasi untuk menyalurkan suara, gambar, atau sinyal melalui suara optik. Yang kedua, sinar laser digunakan di bidang kedokteran sebagai alat untuk mendiagnosis penyakit. Yang ketiga, di bidang industri, sinar laser digunakan untuk menganalisis dan memotong lempengan baja. Manfaat dari sinar ultraviolet yang pertama adalah pada fotosintesis atau asimilasi pada tumbuhan. Yang kedua ada pembentukan vitamin D. Yang ketiga ada pembunuh kuman penyakit. Yang keempat ada menetralisirkan ruangan. Yang kelima ada meriksa keaslian tanda tangan di dunia perbankan. Yang selanjutnya itu manfaat dari sinar X. Yang pertama itu memotret organ-organ dalam tubuh seperti tulang, jantung, dan paru-paru. Yang kedua ada menganalisis struktur bahan atau kristal. Yang ketiga ada mendeteksi keretakan atau cacat pada logam. Yang keempat memeriksa barang-barang di bandara. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang manfaat sinar gamma. Yang pertama itu terapi kanker, yang kedua sterilisasi peralatan rumah sakit, yang ketiga ada sterilisasi makanan kemasan, yang keempat pembuatan varietas tanaman unggul, yang terakhir itu ada mengurangi populasi hama. Sekian, terima kasih. Itulah presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.